semuanya, balik lagi di podcast utama bareng aku Septiara Chanitia selaku mahasiswa aktif Fakultas Komunikasi. Oke, jadi kalau mungkin beberapa orang familiarnya tentang MSIB ya kan. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau misalkan MSIB itu ada yang namanya dosen pendamping program atau DPP. Nah, sekarang aku lagi sama dua dosen dari Universitas Tambajagakarsa yang mana mereka ini merupakan dosen terpilih dari sekian banyak dosen, dari beribu dosen yang akhirnya dipilih menjadi dosen pendamping program. Oke, aku di sini bareng sama Bu Ulin sama Bu Novi. Boleh dong Bu, perkenalkan diri lo ke kamera. Nama saya Julinta Paulina, saya dosen pendamping MSIB 6 tahun 2024. Oke, boleh Bu Novi? Saya Novianti Maduna Faiza, biasa dipanggil Ibu Novi pastinya, atau Kak Novi. Jadi mahasiswa itu manggilnya pakai namanya Kak, gitu ya. Terus saya termasuk DPP MSIB 6, ini pengalaman saya yang pertama. Seru banget loh. Oke. Iya. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh nih ya Bu, dari teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu Bu tentang DPP itu apa sih Bu gitu. Oke, mungkin dari Bu Ulin dulu boleh? Oke, DPP itu kan dosen pendamping program ya, di mana DPP ini adalah program, salah satu program ya yang diusung oleh MSIB ya, di mana dosen pendamping program ini adalah dosen yang mendampingi seluruh mahasiswa yang mengikuti program dari MSIB Angkatan 6 ini ya, seluruh mahasiswa Indonesia. Seluruh mahasiswa Indonesia. Berarti Ibu nggak ngedampingin dosen, nggak ngedampingin mahasiswa dari Tama aja? Justru saya tidak mendampingi mahasiswa yang Tama. Oh gitu Bu? Iya, justru saya mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Ya, di mana memang mahasiswa itu nanti juga mendaftar menurut sesuai dengan apa yang ingin mereka cari ya, dalam pengertian kalau saya saya itu mendampingi mahasiswa mengenai digital marketing berbasis cloud. Ya, mungkin Bu Novi nanti beda lagi gitu. Beda-beda gitu. Beda-beda. Dan ketika kami mendampingi bukan berarti kami yang memberikan materi. Ya, tetapi yang memberikan materi itu adalah nanti ada instruktur dari mitra yang bersangkutan yang akan memberikan. Lah, kalau kami ini hanya mendampingi, memonitoring, memotivasi, ya dimana kan kalau mahasiswa dalam satu semester pasti ada yang namanya up and down, ya gitu. Jadi kita memotivasi, mendampingi, memfasilitasi supaya mereka dari awal hingga akhir dari program ini bisa menjalankan dan lulus gitu dari program ini. Berarti mendampingi sampai lulus gitu sampai ya, lulus, Bu? ya. Oke. Mungkin dari Bu Novi boleh ada tambahan? Nah, itu pertanyaan kamu itu sebenarnya motivasi saya yang paling awal. Program apa aja sih yang dijalin oleh DPP gitu kan? Saya penasaran awalnya dari situ. Karena memang ternyata untuk menjadi seorang DPP itu kan melalui tes ya. Tesnya itu seru banget. Kita suruh bikin portofolio. Jadi minimal satu pertanyaan kita jawab sekitar berapa Bulin? 150 kata. 150 kata. Jawabannya ya? Jawabannya 150 kata untuk satu soal. Untuk satu soal. Gitu, seru banget. Selain kita buat CV juga ya Bulin ya. Kita ada berapa soal Bu? 14, kita 27 ya kalau ya, lumayan gitu. Wow. Ya. Saking serunya sampai sebegitu banyaknya kita lupa ya. Karena apa yang kita buat itu memang sesuai dengan profesionalitas kita ya, dilihat dari juga mungkin penulisan dan seterusnya gitu. Nah, jadi awalnya aja saya udah merasakan wow ini keren banget ya begitu. Artinya orang yang diterima itu berarti orang yang capable lah istilahnya kayak gitu. Itu yang pertama. Setelah kami berdua mendapat itu tuh udah yang menurut kami langsung kita announce ke Bu Arek gitu ya, lalu ke koordinator PT dengan Pak Eko. Terus katanya Pak Eko, keren banget Ibu Lin dan Bu Novi gitu kan katanya. Kenapa? Ada loh satu universitas 100 orang dosen melamar sebagai DPP tidak diterima, alhamdulillah gitu istilahnya kayak gitu ya. Kan kalau apa-apa kita syukurin ya, yang bagus kita syukurin, yang baik juga kita syukurin dan seterusnya. Jadi sebenarnya Pak jadi curiosity saya makin meningkat lagi nih, makin naik lagi. Waduh, jadi ngapain aja ya kita ya kan gitu ya, program DPP apa aja ya. Ternyata yang kita dampingi itu yang pertama mitra pastinya ya. Mitra itu kita nggak tahu loh, kita harus di mitra mana.
di program magang kah atau di program studi independen? Analisanya kayak gitu. Terus nanti yang kita dampingi siapa? Pastinya mahasiswa ya. Mahasiswanya ternyata nggak sedikit, 50 minimal. Keren kan, 50 mahasiswa seluruh Indonesia dengan beberapa jurusan. Kalau saya ada jurusan bahasa Arab, ada jurusan teknik industri, ada jurusan psikologi, manajemen, semuanya kumpul jadi satu. Keren banget, dan dengan satu topik. Kalau tadi Bu Lin tadi apa Bu? Digital marketing. Digital marketing. Kalau saya penerapan artificial intelligence, gitu kan, dalam manajemen SDM, itu keren banget. Jadi di situ mahasiswa belajar beberapa aplikasi untuk bisa dimanfaatkan sebagai tools membantu dalam pekerjaan. Itu keren banget loh. Dan memang karena mahasiswanya backgroundnya beda-beda ya, jadi keseruannya ada di situ tuh. Apalagi yang bahasa Arab, dia kan nggak expect ya, ini apaan sih teknologi please deh gitu kan, atau apa gitu ya. Dan ternyata seru ya Bu, ternyata ya Bu, kita bisa melakukan beberapa aplikasi itu, jadi kita tahu nih. Atau malah mereka ada yang pengen membuat sebagai tim gitu kan, bikin aplikasi atau bagaimana ya, dan seterusnya. Pokoknya kalian harus join loh. Oke. Tuh, berarti seseru itu ya Bu ya, ternyata DPP itu. Mitra apa aja sih yang diikuti sama Ibu? Itu beda-beda gitu ya Bu, untuk mitranya? Mitra iya beda-beda. Jadi kan sebenarnya untuk masuk ke dalam program MSIB ini kan ada jalur dari kami sebagai DPP, ada juga dari jalur mahasiswa, ada juga dari jalur mitra sendiri. Mitra itu pun sebenarnya juga nggak sembarang mitra, ya mitra itu juga harus mendaftar juga sepertinya, sehingga mereka pun mengikuti yang namanya seleksi. Oh, mitranya juga ikut seleksi? Iya, mitra. Kayak saya ini kan juga sama kayak Bu Novi baru pertama kali jadi DPP. Kebetulan mitra saya itu adalah PT Nurul Fikri Cipta Inovasi, yang kalau tidak salah ada di Lenteng Agung. Iya. Nah, dan ketika waktu itu onboarding, ya waktu kita pertama kali dalam apa ya namanya Bu? Presentasi mitra. Nggak, di situ saya baru tahu bahwa PT yang akan saya berdampingan itu sudah mulai ikut pada batch kedua sampai sekarang. Sekarang gitu. itu berarti udah batch 6. Kalau kami batch 6. Nah, dan ini coming soon batch 7. Iya. Jadi dari mitra itu rupanya mungkin mitra juga belajar ya, dalam artian kayak mitra saya walaupun mereka sebuah PT, tapi ketika saya masuk ke situ mereka itu juga mempunyai namanya silabus kayak RPS, jadi kayak istilahnya mereka juga punya namanya satuan pembelajaran itu untuk nanti juga sebagai panduan kepada mahasiswa untuk mereka ketika nanti belajar, mereka juga udah bisa mempersiapkan diri gitu. Jadi memang mitranya yang saya bilang tidak main-main, dan mereka juga diseleksi dengan ketat menurut saya. Berarti mereka punya silabus sendiri untuk mahasiswanya? Iya, gitu ya, kalau Bu? di mitra saya ya. Kalau misalnya kalau di Bu Novi gimana tuh Bu? Kami kan sama-sama studi independen, pastinya harus dipersiapkan yang tadi ya. Jadi sama aja sebenarnya kan. Memang mitra itu kan ada yang magang, ada yang studi independen. Gitu. Memang tadi seperti yang Bu Lin bilang, kalau untuk mitra sendiri, mereka pun ada asesornya, istilahnya dinilai oleh asesor. Apakah dia sesuai lolos sebagai mitra untuk join di MSIB atau tidak, gitu. Jadi nggak sembarang mitra, memang benar, karena memang untuk MSIB ini karena memang dipantau oleh pemerintah ya, dan pakai dana pemerintah kan. Kalau saya di mitra Yayasan Insan Indonesia Kompeten, itu di Solo, yang punyanya wakil presiden kita Pak Gibran ya, gitu. Dia yang ketua umumnya tuh dia gitu. Dan memang mereka itu serunya gini, benar-benar mempersiapkan misalnya. Jadi kan mahasiswa nanti diajarin sama mentor tuh. Kalau di saya, satu mentor itu untuk 5 mahasiswa. Kalau di Bu Lin, satu mentor untuk 25. Jadi tergantung ininya kan. Nah, saking ininya banget ya si Yayasan Insan Indonesia Kompeten ini, dia mempersiapkan mentor baru lagi untuk yang penerapan artificial intelligence-nya. Jadi satu mentor untuk 10 mahasiswa. Jadi nanti pas pembuatan laporan akhirnya itu jadinya keren banget laporan akhirnya. Seperti itu. Pokoknya kalian harus join deh. Karena apa? Karena kalian akan mendapatkan pengalaman yang tidak didapat di kampus pastinya ya, walaupun studi independen gitu. Kayak ternyata nggak cuma mahasiswa atau dosen pendampingnya aja, tapi juga
mitranya juga ikut seleksi gitu ya Bu. Betul. Jadi benar-benar terpilih lah, mitra-mitra terpilih. Semuanya terpilih. Iya betul. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, tugas DPP itu apa aja sih Bu? Tugas dari DPP itu DPP. Kalau menurut saya luar biasa banyak ya. Pertama pastinya kita berhubungan dengan mahasiswa ya, karena dia adalah artisnya kan mahasiswa ya nggak. Nah 50 mahasiswa ini kalau waktu saya mendampingi, itu ada satu mahasiswa yang mengundurkan diri. Kenapa dia mengundurkan diri? Karena dia sudah semester akhir dan harus ikut praktikum. Nah pastinya di situ kan saya penasaran ya, maksudnya saya harus bikin laporan kan, kamu kenapa mengundurkan diri dan seterusnya. Ya saya harus berkomunikasi dengan koordinator PT, koordinator perguruan tinggi. Nah akhirnya koordinator PT-nya saya berkolaborasi dengan dia untuk membujuk ceritanya gitu ya, apakah anak itu mau lanjut atau bagaimana dan seterusnya ya. Dan selanjutnya pastinya saya akan berhubungan dengan si mentor. Bagaimana reaksi si mahasiswa ini, statusnya, apakah memang harus mengundurkan diri, apa masih bisa dibujuk gitu kan. Nah selanjutnya saya akan berkoordinasi lagi dengan mitra dong, ya kan, kita nggak akan bisa memutuskan sendiri kan. Dan yang nggak kalah serunya dengan tim MSIB, jadi ada 5 nih yang saya dampingin nih seakan-akan kan gitu ya gitu. Nah yang paling pertama sih tim MSIB, karena dia yang akan menuntun saya, apa yang harus saya lakukan, stepnya bagaimana dan seterusnya gitu. Gimana kalau Bu Ulin, mungkin bisa ditambahkan? Ya seperti kayak Bu Novi bilang ya, bahwa sebenarnya ada 5 pihak, yang 5 pihak besar sebenarnya yang harus kita dampingin ya, atau kita disebut memfasilitasi. Betul. Gitu. Kenapa? Karena itulah tugas kita, namanya dosen pendamping program kan gitu ya. Nah dimana kalau tadi Bu Novi bilang mahasiswa Bu Novi ada 1, kalau saya ada 2. Jadi bukan terus akhirnya mahasiswa 50 terus semuanya 50, enggak. Nah kalau saya di saya itu ada 2. Nah kalau Bu Novi mengundurkan diri, kalau saya ada alasan memang yang 1 cuti karena tidak bisa membiayai kuliahnya, tapi yang 1 rupanya bentrok dengan program dari kampusnya sendiri, PKL gitu, sehingga mau tidak mau ya memang harus terminasi akhirnya begitu ya, diterminasi. Nah akhirnya untuk mendapatkan kata terminasi itu nggak langsung tiba-tiba terminasi, kita itu harus berpacu gitu kan dengan waktu, dengan mitra juga, dengan koordinator PT-nya juga, dengan mahasiswa juga. Dengan mahasiswa saya yang waktu itu terminasi itu malah harus kejar-kejaran. Kenapa? Berkali-kali dihubungi tidak bisa, WA tidak dibaca, telepon tidak dan wah, sedangkan waktu terus berjalan ya. Iya, betul. Kayak kami nih sekarang akhir dari DPP yang ke-6 ini, dan kami sedang menyusun namanya laporan akhir sekarang. Jadi tugas kami selain mendampingi, memfasilitasi dan segala macam, kami juga punya laporan namanya. Ada 2 laporan yang harus kami lakukan. Ada laporan kemajuan, di mana itu kami lakukan di bulan pertama sampai bulan ketiga, dan nanti ada laporan akhir, yaitu kami lakukan nanti di bulan keempat dan bulan kelima ini, gitu. Jadi sebagai DPP itu juga berarti dia bikin laporan juga ya Bu? Oh iya, laporan. Seperti kayak mahasiswa yang mengikuti program MSIB, kan ada juga laporan. Kami pun membuat laporan juga, dan itu sama beratnya ya istilahnya. Karena isi laporan kami itu adalah apa saja yang kami lakukan dari bulan pertama kami mengetahui mitra kami sampai nanti akhir dari final evaluation ya Bu ya, dari mahasiswa itu. Jadi benar-benar harus kami ceritakan gitu, sehingga nanti dari situlah baru kami baru bisa mendapat sertifikat itu ya Bu. Gitu. Jadi memang ya gitu deh. Oke. Mungkin kan tadi dari dosennya gitu ya Bu, kira-kira ada nggak sih program yang bisa diikuti oleh mahasiswanya gitu? Program yang diikuti oleh mahasiswa kan 2 tadi, magang dan sama studi independen berarti ya Bu. sertifikat. Jadi kalau magang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko ya sebagai koordinator PT di Tama Jagakarsa,
itu dia harus datang setiap office hour kan gitu ya. Terus yang kedua ini studi independen kayak kami yang kami dampingi sekarang kan sudah studi independen bersertifikat ya, itu ya kayak kuliah online. Tapi seru banget, kenapa? Karena tugas-tugasnya kayak suruh bikin TikTok gitu kan, seru kan? Terus kamu bikin video kecil, terus atau bikin sebuah produk, jadi tergantung apa yang ini. Jadi memang kayaknya bersemangat, selain kita berkelompok gitu kan, kayak kita jadi kayak walaupun online itu kayak apa ya, istilah saya kayak private, kursus private kan, karena satu mentor tadi saya cuma 5 orang misalnya gitu, jadi bener-bener banget dibimbing susahnya di mana dan seterusnya dah, pokoknya seru deh. Berarti tugasnya lebih bervariatif mungkin ya Bu dibanding kita kuliah biasa. Bener, nggak akan membosankan kalau menurut saya ya. Jadi untuk yang mahasiswa sebaiknya harus ikutan sayang program banget kalau nggak SIB. ikutan studi independen berarti ya Bu. Begitu juga dosennya. Dicoba deh sebagai DPP. Itu seru banget loh, beneran deh. Dan itu luar biasa, kita ngerasa lucky banget gitu ya, beruntung bisa berkenalan ya dengan mahasiswa seluruh Indonesia dengan beberapa karakter yang gak kita dapetin juga di mahasiswa kita ya, pastinya ya, karena kan backgroundnya beda. Iya. Dengan cara mereka berbahasa ya, karena dari seluruh Indonesia kan, gitu. Jadi waktu itu saya ada mahasiswa saya yang dari Papua. Jadi ketika dia berbicara ya seperti kayak di sini kan. Jadi kita perlu benar-benar menelaah dulu katanya apa yang pengen dia maksudkan kan gitu. Kalau dari saya apa ya, suka duka ini kayaknya ya, bukan, saya lebih banyak sukanya ya, karena dari mahasiswa saya itu sangat kooperatif, karena gini, ketika kita dalam program itu bukan hanya materi yang diberikan kepada mahasiswa, tapi mahasiswa juga harus ada mengisi seperti kayak link-link yang tidak berhubungan dengan materi yang diberikan gitu, sehingga kayak mereka itu juga ada yang namanya pembangunan karakter di situ gitu loh. Jadi bukan hanya istilahnya kayak di kampus kan datang belajar pulang gitu, tapi mereka juga ada pembangunan karakter di situ. Dan kalau saya terus terang berterima kasih banget sama mentor saya yang di PT ECI ini ya, Nurul Fikri ini, karena waktu awal mula saya masuk itu kan agak terlambat ya mengikuti, karena memang bukan kesalahan, karena mungkin begitu riwehnya sehingga saya belum mendapatkan yang namanya mahasiswa, sedangkan di PT itu sudah mulai berjalan pembelajarannya, sehingga untuk bisa memonitoring apa sih yang sudah dilakukan, jadi saya bertanya dengan mentor saya, dan mentor saya itu sangat mendampingi saya. Jadi terima kasih deh untuk MSIB. Jadi lebih banyak sukanya ya, Bu? Lebih banyak sukanya. Jadi dosen pendamping program. Yes. Okay. Kalau boleh ditambahkan? Iya. Kalau untuk yang MSIB 6 ini, tambahannya bedanya dengan MSIB 5, dari tim MSIB itu memberi kami tentang happy counseling. Jadi mahasiswa bisa melakukan konseling dengan DPP-nya. Yes. Dan itu seru banget. Jadi masalah apa aja bisa kita diskusi sama-sama gitu. Itu aja sih tambahannya. Jadi jangan takut deh. Ayo buruan join. Buru-buru daftar gitu ya, Bu. Gak cuma untuk mahasiswanya tapi juga untuk dosennya. Ayo coba jadi dosen pendamping program, gimana sih serunya gitu ya kan. Seru banget. Mungkin sampai sini dulu kali ya, Bu, obrolan kita kali ini tentang DPP. Terima kasih Bu Alin, terima kasih Bu Novi. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk sahabat Tama, kita akhiri dulu pembicaraan kali ini, obrolan kali ini. Jangan lupa ikutin kita terus di YouTube dan website di utama_jagakarsa_official, itu di Instagram, dan ada juga di Universitas Tama Jagakarsa. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.